Selamat hari Minggu. Yuk bergabung di KIT GCC Purwokerto. Bagaimana kabar kalian semua? Diki kangen untuk beribadah bersama teman-teman semua. Mari kita berdoa agar pandemi COVID segera berlalu ya, dan kita bisa bertemu. Pagi ini kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kita akan memulai ibadah dengan memuji Tuhan dan bersama kakak-kakak dari STT Soteria, dan kita juga siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sehingga pagi ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Halo adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Orna dan Kak Lilith. Nah adik-adik, sekarang kita masih ada di era pandemi COVID ya adik-adik. Jadi kita patut untuk menaati protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan pakai masker. Oke adik-adik, nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan nih. Jadi kita akan menyanyikan lagu Kasih Kasih Kasih. Terima kasih Yesus.
bersama dengan Miss Senimantia. Nah, dari semua kalian apa kabar? Miss berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Ada di semua, tadi kita sudah sama-sama untuk memuji nama Tuhan bersama dengan kakak-kakak di SMP Steria. Dan juga kita telah disapa oleh teman kita Kiki yang penampilannya hari ini sangat keren. Terima kasih untuk kakak di SMP Steria dan juga teman kita Kiki. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semua, minggu lalu kita telah berbicara tentang bagaimana Yesus mengajar dan membuat mujizat. Nah, orang-orang banyak mulai mendengar tentang Yesus dan juga semua tentang hal yang menakjubkan yang dikatakan oleh Yesus. Nah, jadi dimanapun Yesus pergi, banyak orang yang mengikuti dia. Adik-adik semua, pada suatu hari tertentu, orang banyak mulai berkumpul untuk melihat apa yang akan dikatakan oleh Yesus. Nah, Yesus kemudian naik gunung di atas orang banyak dan kemudian duduk. Kemudian adik-adik murid-muridnya ikut bergabung bersama dengan Yesus dan kemudian Yesus mulai mengajar kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak yang berkumpul saat itu. Adik-adik semua, mari kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus saat itu. Yesus mengatakan begini, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak oleh orang." Nah, Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Nah, kira-kira apa artinya ya? Kamu adalah garam dunia. Nah, adik-adik semua, garam pada waktu itu sangat berharga. Bahkan itu tidak mudah didapat. Saat itu, tentara Romawi bahkan dibayar dengan menggunakan garam. Nah, adik-adik semua, di sini kita dapat melihat bahwa garam yang mungkin sering kita gunakan atau mama kita gunakan di rumah untuk memberi rasa di setiap masakan yang dimasak, bahwa garam itu melampaui bumbu sederhana. Bahkan juga adik-adik kita sering menggunakan garam untuk mengawetkan makanan, misalnya daging dan banyak hal lainnya. Nah, garam bahkan diperlukan pada saat itu untuk pembuatan warna, yaitu khususnya warna ungu. Nah, adik-adik tahu pada zaman itu warna ungu itu biasanya sering dipakai oleh raja atau ratu. Jadi garam pada saat itu benar-benar berharga. Jadi adik-adik semua, garam itu sangat berharga. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Itu artinya bahwa Miss Seniman dan juga adik-adik semua adalah berharga bagi Tuhan. Kita masing-masing diciptakan menurut gambarnya Allah. Nah, adik-adik semua, kita sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya bertindak dengan cara yang membuat dunia lebih baik. Kita seharusnya menunjukkan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain dengan tindakan kita. Kita tidak ingin kehilangan rasa asing kita, bukan? Nah, adik-adik semua, tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Tetapi Tuhan melanjutkan dengan mengatakan seperti ini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Nah, Yesus berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Adik-adik semua, apa yang dilakukan lampu? Nah, mereka bersinar di dalam kegelapan, bukan? Ketika kamu takut dalam kegelapan, kamu tinggal menyalakan lampu. Kemudian ketika kamu ingin melakukan sesuatu hal, ketika gelap, kita tinggal menyalakan lampu. Nah, adik-adik semua, ketika kita melakukan hal-hal baik di antara orang-orang yang ada di sekitar kita, itu seperti kita menyinari cahaya cinta Tuhan. Kamu tidak akan menyalakan lampu, kemudian menutupnya pakai mangkuk, bukan? Tentu saja tidak. Kamu akan membiarkannya bersinar sehingga menerangi seluruh rumah itu. Nah, Yesus berkata bahwa kita juga seharusnya tidak menyembunyikan cahaya kita.
Kita harus terus bersinar baginya dengan menunjukkan kasih-Nya kemanapun kita pergi. Nah, adik-adik semua, dengarkanlah hal berikutnya yang dikatakan oleh Yesus tentang terang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan kemudian memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, adik-adik semua, apa yang terjadi ketika kita membiarkan cahaya kita terus bersinar? Orang lain akan dapat melihat hal-hal baik yang kita lakukan dan mereka akan tahu bahwa kita bertindak seperti itu karena kita percaya dan mengikut Tuhan. Dan kemudian mereka akan mulai mengerti dan memahami bahwa alasan kita bertindak seperti itu karena Tuhan. Nah, ketika kita menggunakan kreativitas kita untuk membantu orang lain, itu adalah hal yang sangat keren untuk membagikan kisahnya Tuhan. Kita dapat membagikan apa yang Tuhan lakukan di dalam diri kita dengan cara kita memperlakukan orang lain di luar. Nah, adik-adik semua, kali ini Miss Seniman mengajak kalian untuk mengambil senternya masing-masing, senter yang ada di rumah ya. Miss tunggu. Nah, kalau kalian sudah memiliki senternya masing-masing, Miss mengajak kalian untuk menyalakan senter tersebut, kemudian mengarahkan cahaya senter tersebut ke tembok yang kalian tempati sekarang ini. Dan kita menunggu untuk berapa saat sambil menatap cahaya senter yang kita nyalakan dan kita arahkan ke tembok. Nah, adik-adik semua, apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan ketika melihat cahaya senter yang kita arahkan ke dinding? Tentu kita seperti melihat bintang-bintang di langit pada waktu malam, bukan? Dan itu sangat indah. Jadi adik-adik semua, tidak ada batasan untuk kreativitasnya Tuhan. Tuhan yang sama yang membuat matahari dan bintang-bintang dan segala sesuatu yang dapat kita lihat di alam semesta ini, Dia juga adalah Tuhan yang membuat Miss Seniman, yang membuat adik-adik semua. Jadi Dia menciptakan kita semua menurut gambarnya. Dan Dia membuatmu karena suatu alasan, untuk menjalin hubungan denganmu. Tuhan ingin menjalin hubungan dengan Miss Seniman, Tuhan ingin menjalin hubungan dengan adik-adik semua. Dia ingin mengenalmu. Dan Tuhan juga ingin supaya kita semua dapat mengenal Tuhan. Dan Tuhan merasakan hal itu semua pada setiap orang. Jadi Dia menciptakan semua orang dan Dia menginginkan supaya setiap orang memiliki hubungan cinta kasih dengan Tuhan. Ingat, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ada kegelapan, kemudian Tuhan menciptakan cahaya. Sama seperti bintang-bintang yang menunjuk pada pencipta, kemudian hidupmu juga dapat mengarahkan orang lain ke kisahnya Tuhan. Kamu dapat menunjukkan betapa perbedaan yang Allah buat di dalam hidupmu dengan caramu bertindak setiap hari. Kamu dapat bertindak dengan cara membagikan kasih-Nya Tuhan kepada orang lain. Dan ketika mereka bertanya, dari manakah kamu dapat melakukan kebaikan atau kebajikan itu? Kamu dapat memberitahu mereka bahwa kebaikan dan kreativitas yang ada di dalam dirimu itu berasal dari Tuhan. Jadi adik-adik semua, bottom line kita hari ini adalah Tuhan menciptakanmu untuk membagikan kasih-Nya. Sekali lagi, bottom line kita adalah Tuhan menciptakanmu untuk membagikan kasih-Nya. Nah, adik-adik semua, bagaimana caranya kita membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita sekarang saat-saat COVID seperti ini? Miss mengajak kita semua untuk membagikan kasih Tuhan lewat kita mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih-lebih bagi mereka yang terpapar virus corona pada saat ini. Karena ketika kita mendoakan mereka, itu adalah bagian kita membagikan kasih Tuhan kepada mereka. Demikian saja firman Tuhan yang bisa Miss sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu.
mulai dari kami mengawali ibadah kami saat ini, kami boleh menaikkan setiap ujian kami, bahkan kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan saat ini, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami anak-anak-Mu dapat membagikan kasih-Mu lewat kami mendoakan mereka yang sedang dalam keadaan sakit saat ini. Kami percaya Tuhan juga menyertai kami semua. Terima kasih Bapak, ini kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Oke adik-adik semua, sampai jumpa di ibadah online kita minggu depan. Bye-bye. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu-minggu ini telah selesai. Terima kasih teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.